Kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-10, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pengertian warga negara dan penduduk. Dalam UUD 1945 amandemen tentang warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26, 27, dan 28. Dalam pasal 26 ayat 1 mengatur tentang yang dimaksud warga negara, yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli atau akskriptif dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara atau migran. Penduduk ialah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, yaitu pasal 26 ayat 2. Selanjutnya, tentang kewarganegaraan Indonesia diatur lebih lanjut atau terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Pasal 27 mengatur tentang persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan bela negara. Pengertian warga negara secara umum adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Ini diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. B, yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak secara umum adalah sesuatu yang sepatutnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dan wajib dilakukan seseorang dengan legitimasi yang berlaku dalam masyarakat ataupun dalam hukum. Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, seperti hak untuk hidup secara layak dan aman, pelayanan yang baik dari negara, dan hak lain yang diatur dalam undang-undang. Kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah kewajiban untuk membela negara dan mentaati undang-undang. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan dalam setiap perumusan hak
dan kewajiban tersebut, sehingga warga negara sadar dan memperlakukan hak dan kewajiban sebagai bagian dari kehidupannya, menurut Supriyatnogo. Hak warga negara. Hak warga negara dari negaranya diatur dalam UUD 1945, yaitu 1. Pasal 27 ayat 2, pekerjaan yang layak. 2. Pasal 27 ayat 3, membela negara. 3. Pasal 28, hak berserikat, berkumpul, berpendapat lisan dan tulisan. 4. Pasal 28A sampai I, yaitu tentang hak asasi warga negara. 5. Pasal 29, kemerdekaan memeluk agama. 6. Pasal 30 ayat 1, hak dalam pertahanan keamanan negara. 7. Pasal 31 ayat 1, hak mendapat pendidikan. 8. Pasal 32 ayat 1, hak mengembangkan dan memajukan kebudayaan. 9. Pasal 33, hak ekonomi atau untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan 10. Pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara terhadap negaranya diatur pula dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Pasal 27 ayat 1, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 27 ayat 3, kewajiban membela negara. 3. Pasal 28J ayat 1, wajib menghormati hak asasi orang lain. 4. Pasal 28J ayat 2, wajib tunduk tentang pembatasan yang ditetapkan undang-undang dalam pelaksanaan HAM agar terjamin HAM orang lain. 5. Pasal 30 ayat 1, kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan 6. Pasal 31 ayat 2, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kedudukan warga negara dalam negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara lain antara keduanya. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap warganya. Jadi, warga negara dengan negara mempunyai hubungan timbal balik yang sederajat. 1. Penentuan warga negara. Penentuan kewarganegaraan didasarkan atas kelahiran, yaitu namanya jus soli dan jus sanguinis. Jus soli artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat mana orang tersebut dilahirkan. Sedangkan jus sanguinis adalah kewarganegaraan
seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dari ketentuan di atas, dapat juga kewarganegaraan seseorang ditentukan atas dasar perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. A. Asas persamaan hukum. Didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam hidup bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat, termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini, diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. B. Asas persamaan derajat. Berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi, mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti hak ketika belum berkeluarga. Ini menurut Winarno. Jadi, suami istri yang berbeda kewarganegaraan melakukan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara, tidak serta-merta kehilangan warga negara masing-masing. Jadi, mereka mempunyai kebebasan apakah mau disatukan kewarganegaraannya atau tetap masing-masing kewarganegaraan asal. Jadi jelas di sini masalah kewarganegaraan merupakan hak asasi, sehingga undang-undang tidak bisa memaksakan peralihan kewarganegaraan salah satu pihak dalam ikatan suami istri tersebut. Kedua, warga negara Indonesia. Indonesia telah menentukan siapa yang menjadi WNI, yaitu pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. A. Orang-orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. B. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal menetap di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang kewarganegaraan ini atau yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan undang-undang lainnya, asalkan tidak bertentangan atau belum diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 seperti peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62/1958 yo Undang-Undang Nomor 62/1958 yo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976. Sistem kewarganegaraan Indonesia. Siapa saja yang dimaksud kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI
pasal 4 adalah A. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya. B dan seterusnya silahkan baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Sebaliknya, WNI yang dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 bisa kehilangan status WNI-nya disebabkan pada pasal 23, yaitu A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, dan B dan seterusnya. Silakan baca pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006. Orang asing atau WNA dapat menjadi WNI berdasarkan pasal 8, yaitu kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan, ya, atau tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan permohonan atau yang dikenal dengan naturalisasi. Persyaratan perwarganegaraan ini diatur dalam pasal 9. Ya. Silakan baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Terima kasih untuk pertemuan yang ke-10 hari ini.